Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Kedungungu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa dua kalinya sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu Guru SD 2 Kedungungu yang saya hormati, mari kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah, karena dengan rahmat-Nya lah sehingga di hari ini kita bisa menjalankan tugas yaitu mengajar di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah ikut atau memenuhi acara yaitu diseminasi guru penggerak di SD 2 Kedungungu. Dengan ini nanti guru penggerak akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan meningkatkan kinerja kita, sehingga dengan paparan beliau mudah-mudahan ilmu yang beliau keluarkan bisa kita laksanakan dalam mengajar di sehari-hari kita dan bermanfaat bagi kita serta anak didik kita. Kemudian saya berharap selain Pak Saiful jadi calon guru penggerak sehingga nanti lulus sebagai guru penggerak, saya juga berharap kepada Bapak Ibu guru yang lain juga ikut jadi guru penggerak, karena memang setelah saya ikuti guru penggerak ini adalah sangat bagus dan sangat berpengaruh sekali dalam dunia pendidikan, terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk yang bertugas untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama semoga acara awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan barokah ilmu serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga acara-acara kita juga dikabulkan oleh Allah, entah itu hajat dunia dan hajat akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Rabbana alhamdulillah wa sallallahu alaihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ta'ala wa jalla hajatan min sayyi'at wa tarfa'una bihi ila darajati al-kiram sarwiyat min halal wa ta'ala. Allahumma yassir lana wa rahmatak wal akhirah wa ansurna qawsina min qawsiyatik wal akhirah. Allahumma qadil hawaijana wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Allahumma ja'alna amanatan wa dhurriyyatan min adh-dhunub wa bil khairat ta'ala syarika wa ta'ala wa lana qudyan sanadawa bila adabana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti seminar pendidikan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Saiful Arifin SPD. Kepada beliau untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya di sini, saya akan menyampaikan beberapa pengetahuan ya yang sudah saya pelajari. Sebenarnya di sini ada kalimat diseminasi sama desiminasi itu kan agak rancu ya. Jadi memang, tapi yang benar adalah diseminasi itu artinya adalah penyebaran atau menyebarkan informasi, ya gitu ya, atau sosialisasi, ya hampir sama. Nah di sini yang dibahas nanti adalah budaya positif. Nanti akan beberapa budaya positif yang akan saya sharingkan, Bapak Ibu. Jadi kita belajar bersama. Ada sebuah kalimat seperti ini, jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan, begitu. Itu selalu saya ingat dan jadi prinsip saya. Meskipun orang itu adalah orang yang biasa-biasa saja, kalau yang dibicarakan itu baik, ya harus kita ambil. Baiklah, Ibu, ini. Tapi sebelum kita melanjutkan ini, nah di sini ada ice breaking. Ice breaking, es sih enak, breakingnya leren ngombe es kan gitu ya. Ice breaking, ini ice breakingnya gampang, semuanya bisa. Yaitu, nah menyebutkan nama makanan tradisional yang kalian ketahui. Ngertos ya? Makanan tradisional. Terus ingat, makanan tradisional banyak ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini. Kling. Dengan peraturan ice breakingnya menyebutkan nama makanan dengan diawali huruf terakhir dari nama makanan yang disebutkan oleh teman lain. Contoh ini, contoh misalnya, Pak Iput ngomong nih, makanan tradisionalnya apa? Getuk, berarti belakangnya apa? K. Nanti akan dilanjutkan Bu April. K, ngarepe K apa ya? Nah, begitu. Oke, paham ya? Oke, sedikit ya. Kangkung bukan makanan. Makanan ya? Oh iya, makanan. Ya, sayur ya. Yes, makanan tradisional kayak jajan pasar atau nopo lah kayak. Tuh gedang goreng ini makanan tradisional kayak ini ya. Oke, kita mulai Bu ya. Ini sebenarnya es breakingnya gampang tapi ya rada-rada mikir sedikit. Kita mulai dari Bu
Pratiwi. Cenil belakangnya apa? L. Lopez. S. Silakan S. Soto. Soto berarti O, belakangnya O. O, yang belum. Onde. E. Belakangnya E. Empe ini kan yang di sana tradisional, tapi ini kan luas ya. Empe berarti K. Ketoprak K mana K? Beri K. Kane. Coba. Kupat tahu. Kupat tahu berarti U. Ayo U. Kupat tahu U. Ayo U. Ayo urap-urap nih makanan tradisional. Itu wis urap-urap. P ya. Paya berine paya K mana iki? Kolak ya bener alhamdulillah. Napa? Bolak balik sing banyak neng. Oke. Terima kasih ya. Luar biasa ini kan ya. Itu adalah ternyata kita kalau cari makanan dengan buahnya. Kalau dulu tuh begini ada, kalau dikerucutkan makanan Banyuwangi, angel boleh. Tapi lah kayak gini kan makanan bebas loh, empai soto kokono wis waduh. Berarti kita adalah pecinta kuliner kabeh. Oke, ada ice breaking yang selanjutnya. Ice breakingnya nanti jenengan lihat di HP. Nah, ice breakingnya dilihat di HP. Sebentar Bu, di sini ada, nanti saya share di HP, breakingnya jangan lihat di grup ya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada, nah ini, saya akan share di grup, jangan lihat di HP-nya masing-masing, nanti cara ngisinya gampang. Dimo. Oh gini. Nah ini tuliskan satu nama hewan atau tumbuhan atau benda lainnya yang menggambarkan diri Anda. Misalnya contoh ini, aku pengen misalnya kuda. Nah boleh, terserah ya. Ini saya share di grup. Share grup SD ini ya, grup SD. Nah, monggo jenengan lihat, dengan klik, dengan isi. Cara ngisinya gampang. Niki di plus ini diklik, ping, nah, diklik, mari diklik terus diisi. Pun sakit mungkin. Jenengan tulis. Makanya langsung muncul di situ kalau sudah dikirim. Nama benda atau hewan atau apa saja yang kira-kira menggambarkan diri Anda. Mana bisa diisi? Oh, saya nganu. Oh, gak bisa. Berarti, plus. Wis sampean tulisi apa wis terserah wis. Apa iwak, apa gethuk, apa kene. Oh, berarti gawe wifi kabeh. Oh, gak muncul. Oh, ini muncul. Muncul. Jangan nanti kalau sudah dengan klik posting, ada posting nanti akan muncul di sini. Nah, begitu. Kaisa. Terserah. Ya, ini harimau. Siapa nih harimau ya? Ini kayak jenis harimau. Kereng ini katanya. Ayo, monggo. Nah, pilih hewan boleh, benda boleh, tumbuhan boleh. Matahari boleh? Boleh. Bintang boleh. Aku tidak bisa. Posting Bu, ada tulisan publikasi. Yeah. Nah, ini daun. Nah. Enak harimau, tapi gak ngerti. Sopo gak ngerti. Nggak kelihatan Ibu ya? Kelihatan ini. Silakan. Dan diisi terus diposting, publikasi.
Ya muncul lagi. Satu, lihat matahari. Walah, dhuwur wis. Silakan, Bu. Ayo silakan, Bu. Satu lagi. Matahari, daun, harimau. Ini mesti wis luar biasa. Ini wis dipikir mesti mau. Bisa. Bulan, walah iki ana matahari bulan, bintange rong ana iki. Mesti metu ya. Mesti metu bintange kok, yakin ya. Ada harimau, daun, matahari, bulan. Enggak? Ih, apa wi? Apa ra ketok wi? Penasaran nih. Pokoknya jadi malam ya. Jadi kalau ra ketok wi. Oh gini. Letak kupu-kupu. Wah, kupu-kupu. Ada kupu-kupu. Nggih. Nah, ada harimau, daun, matahari, bulan, kupu-kupu. Kok kabare alas. Berarti saya benar. Bon, sambil menunggu yang lain. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Kan ada jenengan kan nuliskan bulan, matahari, ini pasti ada apa namanya? Ada maksud. Saya mau tanya ini. Tanya satu kan nggak tahu saya yang milih siapa, nggak tahu. Ada kupu-kupu, kupu-kupu ayo kupu-kupu, silakan yang tadi kupu-kupu, silakan menjawab pakai mic Bu ya, biar kedengeran. Sinten? Kupu-kupu sinten? Oh, ayo. Nah, kenapa kamu memilih kupu-kupu? Apa menggambarkan apa? Bisa? Karena kupu itu selalu Kupu-kupu selalu memberikan keindahan, berarti Bu April ingin selalu tampil indah gitu ya, dan memberikan kepada orang lain. Wah, luar biasa ini ya, hebat. Sekarang ini yang paling tinggi dan paling kekal sementara ini matahari. Siapa matahari? Ayo, siapa yang dari matahari? Gak lali. Bayawan matahari. Oh belum? Silakan. Matahari? Oh enggak ada. Oh lali. Gara-gara ditakoni malah lali. Mau padahal enggak lali. Ya, jadi Bapak Ibu ada luwak loh. Iki keren nih luwak. Sinten nulis luwak? Enggak. Oh, nggih. Oh iki luwak iki. Luar biasa luwak. Kenapa Pak kok pilih luwak, Pak? Kelingan kopi, Pak. Oh, kelingan kopi. Kelingan kopi kok belum? Luwak kopi iki berarti kode. Kodenya naik kopi nih. Aduh. Oke, jadi sebenarnya ini tadi adalah yang terbesit seret gitu ya. Kita semuanya itu sebenarnya punya mimpian gitu loh. Impiannya seperti apa? Ada yang misalkan kayak bulan atau bintang loh. Saya ingin jadi bintang ya. Kenapa bintang? Karena saya ini terkenal. Kalau sudah terkenal, banyak follower, loh, kalau menyebarkan sesuatu kan enak. Kayak artis ya, Raffi Ahmad lek kadung gawe kaos, kabeh foto followernya. Sama dengan guru. Guru lah wis akeh followernya dicintai anak-anak, ngomong apa wae di nih, gampang lah. Nah, sesok berangkat harus pagi ya, nggak boleh terlambat. Iya Bu, manut apa? Itulah namanya yang bintang ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ini ice breakingnya ya. Terus sekarang ini ya Bu ya. Ini lanjut saja ke sini. Oke, setelah ice breaking, Ibu, saya akan menyampaikan nanti kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu bisa bertanya. Ya. Selanjutnya Ibu, kita buka acara ini dengan kalimat seperti ini. Disiplin bukanlah tujuan. Disiplin adalah alat agar anak dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi manusia yang mandiri. Manusia mandiri adalah manusia merdeka. Artinya ini. Kita itu sebenarnya tidak menuju ke suatu disiplinan, tidak. Ya, disiplin itu adalah alatnya, alat menuju merdeka itu. Nah,
sebelum merdeka kita harus mandiri dulu. Kalau sudah mandiri jadi merdeka. Nah, artinya merdeka itu artinya begini. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada perintah, tanpa ada peraturan, tapi kita melakukannya dengan ikhlas, itu namanya merdeka. Nah, kira-kira kita ini masuk merdeka apa belum? Nah, kerasa dewe aku saya sendiri belum merasa merdeka. Karena apa? Kayak kita ada ceklock gitu ya. Itu kan kita akan terpaksa kan. Nah, kita sebenarnya belum merdeka. Itulah namanya identitas merdeka. Kemudian disiplin itu seperti apa? Nah, nanti ada itu. Kita lanjutkan Ibu. Daftar pembahasan hari ini ada ada 6. Ada 6 yang akan kita bahas atau akan saya diseminasikan, yaitu 1, disiplin motivasi dalam manusia dihukum oleh penghargaan, 5 kebutuhan, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya ini bukan hanya untuk guru, Ibu. Setelah saya pelajari itu, kita orang tua itu harus tahu ini untuk diberikan kepada anak kita. Ya, saya kemarin itu heran begini. Setelah saya pelajari ini, dilalai loh, urung mari loh. Saya langsung dapat 2 kasus. Ya, 2 kasus. Yang pertama pasam kemarin, arek nyolong arek jipuk bola itu kasus wes. Langsung saya gunakan restitusi. Ya alhamdulillah aku mari moco, aku jadi paham. Yang kedua anak saya sendiri. Saya sendiri di rumah itu melanggar norma. Apa ini tak marahi, gingko, gak bener. Akhirnya saya pakai restitusi. Ternyata efeknya luar biasa, Bu. Arai manut sama. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Jadi ini yang akan kita bahas ada 6. Nah, ini ada pertanyaan pematik, Bu, sebelumnya ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Coba dijawab. Apa yang terbenaknya? Disiplin ini terbenak apa? Tepat waktu. Apa lagi? Apa? Selain tepat waktu, apalagi disiplin? Maksud tepat waktu itu, Bu? Nyaman. Apa balik? Tertib. Mengikuti peraturan mungkin gitu ya. Disiplin. Nah, itu yang terbesit selama ini di kepala kita. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh dengan peraturan. Apakah Anda setuju atau tidak? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak mengapa? Enggak. Setuju. Kalau setuju kenapa, Pak? Karena ya, pakai mic, Pak, biar terdengar, Pak, di sini, Pak. Ya. Jangan berarti setuju ya. Nah, kalau setuju alasannya apa? Ini bebas, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena hanya pendapat. Nah, karena disiplin itu identik dengan kepatuhan. Oh, oke. Disiplin itu dengan kepatuhan. Berarti lah kepatuhan berarti ada aturan ya. Aturan yang dipatuhi. Mungkin ada yang lain. Setuju apa enggak kira-kira dengan adanya ini? Oke, dilanjut saja. Tapi sudah ada yang memberikan komentar ya. Hebat, Pak. Nah, untuk Pak Yovan terima kasih. Ya, kemudian ini sini ada. Nah, ternyata ada kalimat seperti ini. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman kamu terakhir loh. Kayak dewe. Lek perlu tapi lek gak perlu jangan kita menggunakan hukuman. Berarti kalau hukuman hubungannya dengan apa? Kayak peraturan, melanggar peraturan dihukum kan gitu ya. Tidak melanggar tata tertib dihukum. Nah, seperti ke pematik tadi. Jadi ini kita nanti akan belajar bahwa hukuman itu kalau bisa itu dikesampingkan paling belakang. Kalau anu ki wis ora ana dalan liyane baru kita gunakan hukuman. Ya jangan sekali lagi cetas manyuk hukum, tas manyuk hukum lah. Padahal tidak semuanya itu harus dihukum.
Jangan dulu kalau sekolah pernah nggak dihukum sama gurunya? Teringat nggak sekarang? Ya, teringat ya? Masa aku bisa cerita kepo sampai garisan itu gelap, aku panggah kelingan. Ya, itu salah satunya. Oke, dilanjut sekarang pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi wong merdeka mau gak terpak, tidak ada yang memaksa, pasti ada disiplin yang kuat muncul sendiri. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau dari dalam sendiri tanpa paksaan. Kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau tidak cakap, tidak bisa melakukan sendiri, harus orang lain, ya Ibu. Kalau misalkan saya tidak bisa disiplin, berarti harus ada orang lain yang mendisiplinkan saya. Seperti apa? Atasan, dinas, yang menurui fungsinya. Kalau kita sudah bisa disiplin sendiri, itu tidak perlu, meskipun tidak ada atasan, tidak ada manajer, kita tetap sesuai dengan foksi kita. Tapi namanya manusia kan Bu ya, manusia itu kan harus biasa kan, semuanya itu akan berubah-ubah. Nah, di sini Bapak Ibu ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin orang merdeka itu, disiplin itu yaitu harus dari diri sendiri tanpa ada paksaan, ngerjane dewe, nganu kuwi jenenge disiplin wis. Ya. Di rumah pun juga sama. Nah, berarti kalau anak-anak kita itu ternyata itu kok adus dewe, sholat dewe tanpa disuruh, berarti itu disiplin. Tanpa harus kita memberikan hukuman. Tapi kalau saya berulang kali baru kita terakhir pakai hukuman. Nah, ini teorinya ya. Jadi di sini saya hanya sharing Ibu ya. Kemudian setelah Ki Hajar Dewantara ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nanti ada 3. Kita masuk yang mana? Nah, kita masuk yang mana? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Uang ki mulai pengen disiplin, satu alasan ini. Aku beneka kena hukum, aku tak disiplin. Nah, siji. Ini adalah tingkat terendah ternyata Bu dari motivasi perilaku manusia. Cara ada 3 ini paling cendek dewi ya. Arah sekolah kayak kan ono kuwi karena mereka takut dihukum, akhirnya disiplin. Nah, itu dia masuk yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penggerangan dari orang lain, itu hadiah Ibu. Dipuji itu hadiah ngono. Aku ki pengen bodal wisu, mari ngoben dipuji. Wah, ya sampean hebat jalan. Luar biasa ya, dari isu dewe tertib dewe. Itu namanya yang kedua. Masuk yang motivasi kedua. Berarti kalau anak-anak kita itu ternyata senengannya dipuji, pengen imbalan, berarti dia masuknya motivasi yang kedua. Le ora diweki apa jenenge? Kadang enak ini. Le dikono bako ya. Mesti kan jaluk apa upah dah. Nah, jaluk upah itu berarti masuk dia motivasi kedua. Upahin dia. Tuku lombono upahin di. Nah, masuk yang kedua. Ini sama dengan anak-anak kita. Anak-anak sekolah itu, ini di atas motivasi ini di atas ya, atau yang level kedua, di mana orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penggerangan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ngono mesti. Ayo, iki di mareknya ya, ngono. Iki arane tekon. Engko lah wis mari aku dikai apa Pak, Bu? Lah, ini masuk yang kedua. Berarti motivasi kedua ya. Masuk kategori kedua. Nah, terus yang ketiga ini yang paling atas. Menjadi orang yang mereka inginkan dengan diri sendiri, menilai-nilai mereka percaya. Orang ini adalah yang paling tinggi, akan menjadi orang seperti apabila melakukannya, mereka melakukan sesuatu karena nilainya mereka yakini dan hargai. Contohnya adalah misalkan ada rapat, kita datang tepat waktu. Itu bukan karena untuk dipuji, bukan karena imbalan, tapi menghargai diri sendiri. Apa sampean kok teko nganu? Ya aku pengen saya menghargai aku dewi. Tapi namanya adalah motivasi
sendiri. Nah, motivasi ini adalah termasuk motivasi internal, bukan eksternal. Eksternalnya kayak WI hadiah itu eksternal. Ayo siapa yang nanti yang nilainya paling tinggi dapat hadiah, itu eksternal. Kalau bisa dihindari, pelan-pelan dihindari. Tapi sekarang kan masih ya, masih. Itu memang nggak salah. Tapi kalau menurut yang saya pahami itu, kalau bisa dihindari sedikit anak-anak tanpa diberi apa mau, tanpa diberi iming-iming itu wes semangat menurut itu ya. Itu adalah 3 motivasi. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan kok menghukum? Tahu maksudnya Bu? Wong DKI hadiah kok dihukum? Dunia apa? Kan juga hadiah kan yang malah seneng toh. Tapi kok dihukum? Nah, di sini nanti ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Menurut ini Alfikon, oh ini wongi. Dia itu mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, contoh-contohnya seperti apa maksudnya? Kok ikumu penghargaan kok podo karo dihukum? Nah itu. Ini dia mengumumkan juga berdasarkan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan. 1, yaitu dari pengaruh jangka pendek jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Tapi jangka waktu panjang dia itu akan menghilangkan motivasi, maksudnya tergantungan terus pokoknya. Aku lara kayak hadiah moh sih ngono. Tapi jangka pendek bisa. Terus yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif adalah memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikannya. Itu terus Bu, gak efektif. Jadi penghargaan kita mau lewat KDW itu panggah terus jaluk. Terus penghargaan itu merusak hubungan. Nah, penghargaan juga merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Ini sebenarnya contohnya adalah kita pernah melakukan anak-anak itu ya, ngarep dipuji, itu sebenarnya itu adalah menjadi hukuman bagi teman lainnya iri, malah gak termotivasi tapi iri. Bendina kuwi yang orang liane ngono. Nah, ini ternyata menurut Alfikon ini itu akan merusak hubungan, akhirnya nyandi malah dijauhi. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Semakin kita berikan penghargaan terus, orang itu tidak akan semakin disiplin, tidak semakin semangat, tapi semakin males gitu. Ini kalau untuk penghargaan ya. Kemudian ada satu lagi, penghargaan mematikan kreativitas, ini juga sama, yaitu contohnya adalah seperti ini. Anak-anak kan memikir untuk hadiah ya. Akhirnya lama-lama kreativitas murid itu akan atau kelompok itu menjadi berkurang karena penghargaan yang terus-menerus diberikan. Terus kemudian ada penghargaan yang menghukum. Nah, ini yang tadi menghukum adalah sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Berarti makanya rapot K13 kan tidak ada ranking nih. Jangan sudah pernah amati dia. Kan ranking itu kan yang membuat kita sendiri. Ya, sebenarnya di rapotnya itu mau diulang juga ada rankingnya. Zaman di sana lama-lama tidak ada. Boleh ranking. Kadang ada orang tua yang tanya, anakku ranking piro kan ini dah. Nah, karena taunya di apa itu wali murid itu kan mesti kudunya ada ranking peringkat, makanya terus kita membuat. Nah, ketika di sini ada yang
apa tidak dapat hadiah, itu dia akan merasa dihukum, kemudian bisa dendam, ya, bisa iri. Kadang lah misalnya ini, wah kayak ngono masa panggah juara itu, ada perasaan iri. Padahal dia itu sing nomor loro kimu padahal wis rada apik, tapi karena gurunya itu cenderung ke situ, akhirnya panggah ranking siji. Nah, ini ranking ini atau penghargaan ini kalau ini solusinya bagaimana? Nah, ada solusi seperti ini, saya pernah baca. Kalau kita memberikan hadiah kepada anak-anak, itu kalau itu secara satu orang, kalau bisa itu dipanggil saja sendiri, diberikan ini kamu telah berprestasi, saya berikan. Kalau bisa jangan dikeluarkan ke anak-anak. Tapi kalau misalkan satu kelas kita mau memberikan hadiah, kalau bisa semuanya, misalkan permen gitu ya, kita berikan semuanya biar semuanya senang, jadi tidak ada yang merasa iri. Tapi lah kayak dia yang bersifatnya pribadi, lebih baik secara pribadi, jangan di depan anak-anak. Itu menurut pemahaman yang saya baca. Ya, karena nanti ketika di ini hadiah kan, gede mau warem mulai sing kono pojokan kono mesti tenono. Ada sing padahal sing marahi aku. Iso ngono kuwi pasti ada seperti itu, ya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Ini yang paling penting, Ibu ya. Motivasi itu harus dari dalam diri, tidak usah dari orang lain, tidak usah dari kepala sekolah, nggak usah dari korwil. Melawis diomongin korwil baru semangat. Melawis diomongin nggak usah menunggu, tidak, kita hilangkan dari diri sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik, ya. Ini bisa kita, yang pertama kali gurunya kita itu harus dirubah dulu mindsetnya, setelah itu baru siswanya, ya. Jangan kita langsung memberikan ke siswanya adewe gak nglakoni. Padha karo ngene apa Ibu, ngomongi anaknya kon atus tapi bapak rong atus, ini kalau diwalik wis to arek saiki kuwi. Ayo kita ngatur sama lah, sing kepan mesti arek atus arek gembreneng. Mbok dina ngongkoni atus tapi lu mesti yang ini rong atus bapak. Nah, itu yang akan terjadi. Sama kita juga di sini sama, ya. Jadi karena intrinsik ini adalah yang harus kita cari, ya. Kita gapai itu adalah motivasi intrinsik. Nah, ini adalah langsung ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Setiap manusia punya kebutuhannya 1, 2, dan sampai 5. Bertahan hidup yaitu golek pangan. Terus mesti kabeh wong iki mesti megawe nggak cari makan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Iki kasih sayangnya maksudnya berteman. Lek koncoan kan pengen ya diakui begitu ya. Kedua, penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan. Nah, setiap orang itu pasti punya penguasaan. Kayak arek kelas 1 kan mesti kan ana sing rada ngegeng lho. Kayak kan pengen berkuasa toh. Nah, itu. Semua orang itu seperti itu. Ya. Terus kemudian ada kebebasan. Semua orang itu pengen bebas. Gak pengen ditekan sapa-sapa asli ini. Aku bebas aku. Nah, tapi kebebasan itu harus disiplin. Gak oleh bebas-bebas los. Bebas los ya. Nah, aku gak disiplin. Terus kesenangan ini merasa senangi kalau kita itu misalkan rekreasi sama keluarga, jalan-jalan, tuku bakso kan seneng. Nah, itu kebutuhan manusia. Dengan bisa renungkan kebutuhan manusia itu apa toh? Ya kebutuhan hidup, kabeh kebutuhan hidup, makan, minum, sandang, pangan, papan ini masuk di situ. Kita anak-anak pengen diberi kasih sayang, penguasaan. Kalau kita itu di rumah pasti pengen berkuasa. Anak-anak kan mesti pengen di genggaman kita, diarahnya ke sana begitu ya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan hidup nih ya. Tadi yang saya sampaikan,
bersifat fisiologis yaitu untuk rumah makan dan diakui. Jadi mangan, hidup, pakaian itu semuanya kebutuhan hidup. Kasih sayang yaitu kebutuhan diterima di kelompoknya. Misalnya kalau anak arek sak kelas, kok anak siji sing gak diasingne apa dibully, gak dikancani, diisolir, sajane kamu ya pengen koncoan arek ini. Karena dia punya kebutuhan dasar disayangi. Sama dengan kita di keluarga kita. Dan keluarga kayak podo, Bu. Dia pengen disayangi, pengen itu sama. Nah, pengakuan ini penguasaan tadi saya sampaikan, pokoknya pengen berkuasa wong, pengen menguasai orang lain. Dan kebebasan yaitu suka mereka perlu bergerak. Nah, kalau ada anak-anak kelas 1, kelas 2 kok pengen bebas, ya itu sebenarnya masuk di sini. Karena kebebasan kebutuhan manusia. Arek ini misalnya Bu ya, ada kasus begini. Neng kelas moro-moro jipuk jajane kancane nggak jajan moro-moro jipuk. Iki sebenarnya kita tidak boleh langsung memarahi. Gak oleh langsung dimarahi kan, panggil, dijawab ngomongan, kita lihat dulu kebutuhan dasarnya apa. Oh ternyata hari ini gak disangoni, so oh hari ini terakhir nganu bagi mangane akeh terus kimu kurang, so itu adalah studi kasusnya. Lalu kesenangan tadi seperti tadi kalau anak-anak itu lari ke sana kemari bal-balan berarti dia itu adalah kebutuhan kesenangan. Wes senengnya hampir dia senang ya. Oke, sekarang adalah posisi kontrol itu. Oh ya, sebenarnya ada pertanyaan tentang kesenangan tadi. Dari 5 kesenangan, 5 apa tadi? Kebutuhan manusia. Kira-kira ada yang ditanyakan atau bisa dilanjut? Atau pertanyaannya nanti saja gitu. Kira-kira 5 posisi kontrol. Nah, ini yang menurut saya paling penting dan restitusi. Kenapa? 5 posisi kontrol ini harus dikuasai. Kalau kita sebagai guru harus dikuasai guru. Guru harus menguasai ini ya Bu. 1 posisi kontrol kita. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang paling bagus nanti adalah manajer. Yang paling rendah adalah penghukum. Seperti apa maksudnya? Nah ini penghukum, seorang penghukum bisa menemukan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini kayak ngelak-ngelak nih Bu, membuli. Fisik kan kayak gepok anu ki, lah ngelak-ngelak nih, oh dasar awamu serupane alele kuwi mau wis hukuman. Verbal. Biasanya orang atau orang-orang seperti ini akan berbicara seperti ini. Ini, patuhi aturan saya atau awas. Bahasa ini sudah penghukum. Ya, misalkan ada yang ini, awas selera kerjane, lah dia mau masuk penghukum. Awas selera kumpul nih, kata kayak nilai, wis masuk penghukum. Ya, kamu ini, kamu selalu saja salah. Nah, terus selalu pasti yang terakhir, itu juga penghukum. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara bahwa pelajaran berhasil dengan cara dia sendiri, yaitu hukum, dia merasa wes kok berhasil. Ini biasanya dipakai pada pendidikan zaman dulu. Zaman dulu kan apa hukum toh. Jadi maju. Tangannya ini. Wih, hukuman. Saya ini nggak boleh. Sekarang jangan sampai terjadi. Nggak boleh. Terus penghukum itu nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, nasanya tinggi, bengok-bengok, melotot, itu namanya masih di fase kontrol penghukum. Nah, kira-kira penghukum ini gini, apakah diperlukan? Nah, ini pertanyaan ini, apakah diperlukan penghukum ini? Tadi yang awal tadi
Hukuman itu adalah yang digunakan paling akhir. Lek wis gak enek cara liya-liyane baru hukum, gitu. Nah, wes ini. Kemudian hasilnya anak-anak adalah marah, dendam, agresif. Nah, wis hukum mesti sesuk dendam. Oh, di tenan apa itu? Beda itu genjes gitu. Balik itu hilang. Waduh. Biasanya lah SD kan nggak mungkin. Lah mesti kalau SMP, SMA, SMK itu terjadi. Ada saya pernah dengar teman saya di SMK Muhammadiyah Genteng itu. Pulang itu bahannya isinya pasir. Bahannya pasir di sini. Dilai dompet isi pasir gitu. Wah, sangat ya. Karena dia mari dihukum terus dendam. Nah, ini bahayanya seperti itu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini yang pernah kita laksanakan. Contoh begini. Anak EDW wis misalnya. Wah leleh ndo sampean apa gak mesake iku itu. Ini merasa bersalah wis. Anaknya kan merasa bersalah. Terus kadang kita ke anak-anak itu. Sampeyan iki apa ora anu to apa ki gak mesane Bapak Ibu guru wis kesel-kesel. Ini merasa bersalah, anak-anak kan merasa bersalah. Ini adalah tipe yang kedua. Ini banyak terjadi juga, termasuk saya. Saya juga pernah itu. Ya. Kemudian di sini biasanya suaranya itu rendah, halus. Ya. Terus kemudian bahasa ini gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah itu kan merasa area ini pokoknya menyudutnya anaknya itu biar dia ini merasa ini bersalah. Ini hasilnya anak-anak itu nanti begini, akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup kepada orang lain. Kemudian itu dia bisa depresi. Nah, wis kadung teman-teman maksudnya. Ini posisi kontrol yang kedua, ini juga kurang bagus. Nah, sekarang yang ketiga sebagai teman. Guru jadi teman konco. Ini rada apa Bu? Rada bagus ini. Ini biasanya bahasanya itu adalah seperti ini. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo tuh dibantu demi Ibu. Ayo dibantu ayo demi Ibu guru. Itu adalah sebagai teman kan karena kayak koncon. Tapi nanti setelah dia itu kebiasaan seperti ini, ya akan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak positif. Hanya saja negatifnya tergantung pada guru tersebut. Lah ora dikongkon guru liyane gelem. Kuwi sebagai teman ya. Misalnya ngomong kowe manut karo April. Oh, sing ngomong Bu April ya grudal, tapi sing ngomong liyane jare Bu April ora, Pak. Gila. Itulah menjadi teman. Ternyata kita juga, nah karena apa? Guru itu juga harus jadi teman, jadi manajer kan itu. Boleh itu. Boleh juga, tapi nanti ada yang lebih bagus lagi. Kemudian ini pemantau, mari teman pemantau. Pemantau itu biasanya akan bertanya-tanya seperti ini. Dia akan menanyakan apa yang kamu lakukan, sanksi apa konsekuensinya. Berarti tanya-tanya gitu loh, tanya. Jadi tidak teman tadi kan akhirnya ngalem toh, dikongkon di ngalem dikongkon itu teman. Nah kalau jadi pemantau Ibu, itu nanti hasilnya murid adalah memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar peraturan. Contoh seperti ini, memantau. Misalnya, makanya harus ada kesepakatan kelas itu. Saya kaitkan dengan ini Bu ya. Dulu waktu pertama kali masa ajaran baru kan mesti dioper-oper dulu ya. Sama masih ingat ya. Buat kesepakatan kelas. Nah ini kaitannya dengan pelajaran ini. Kesepakatan kelas itu kan kita buat bersama-sama. Saya membuat kesepakatan kelas ketika anak-anak itu masuk langsung sebelum pembelajaran kita buat kesepakatan kelas. Nah, contohnya seperti itu, ya. Nanti kalau misalkan ini gimana disetujui anak-anak yang ngomong, kita tulis. Sudah selesai, semua setuju, ada yang direvisi atau tambahi, setuju Pak. Wes gawe nih, selesai udah. Nanti kalau ada apa-apa tinggal nunjuk. Ayo, temannya apa? Teman nggak piket
apa kesepakatan kelasnya? Lek gak piket anu Pak, ngresi WC, ngresi kantor, silakan berangkat. Itu bukan hukuman namanya. Namanya konsekuensi. Nah ngono kuwi Bu. Jadi anak-anak itu merasa gak wis ngresi rono kan, aku bendina dihukum, enggak pernah. Wis ngerti dhewe, teko anake, Pak, kula mboten anu Pak, langsung ngomong, mboten piket lho Pak. Ya sih piket dhisik, mari ngono nyapa? Ngresi kantor WC Pak, budal dhewe. Arek kelas 6 kan mesti ngersi nyapu-nyapu tuh. Itu tidak pernah saya suruh. Karena kesempatan kelas ketika guru tidak ngomong, saya ngomong ya arek apa? Ayo iki wayahe anu iki sepakatane. Ngono dianu dhewe diatur dhewe. Nah, itulah pentingnya kesepakatan kelas. Besok dari ajaran baru itu sebelum masuk pertama itu dengan buat kesepakatan kelas ditempel sudah. Ku garis rutin guys. Ayo baca. Piye kuwi? Oh iya Pak. Nah ini adalah pemantau Ibu ya. Anak-anak itu akan sesuai dengan konsekuensi. Nah ini yang manajer. Manajer ini yang paling bagus. Manajer itu biasanya dia akan berkata, apa yang kamu yakini? Apa kamu yakin? Apa kamu meyakini? Apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika memperbaiki ini, tunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi kalau manajer itu anak-anak itu dikai pertanyaan-pertanyaan supaya masalahnya itu dia yang menyelesaikan sendiri. Jadi bukan kita yang ini. Kamu harus begini, tidak boleh. Arek-arek ngomong dewe, berarti nganu Pak Bu, aku kudune ngene. Lah itu manajer ya. Contoh kasus adalah seperti ini. Nah kemarin saya akan membuat video itu di kelas 2 itu. Ini saya membuat video segitiga restitusi, yaitu posisi manajer. Jadi ketika posisi manajer itu saya akan menanyakan, misalnya begini, arek-arek gak garap PR, atau gak boleh tugas. Itu tidak boleh kita langsung ngecas, gak boleh tugas, ayo sana hukum, tidak boleh, harus tanya dulu. Kamu gak ngumpulkan tugas? Iya. Kenapa? Gitu. Karena gini. Nah, terus masalahnya apa? Anune apa? Terus sesuk lah bening anu piye? Diulangi lagi apa enggak? Carane sampean gak anu piye? Arare anaknya langsung, oh iya Pak, saya berarti harus begini ya. Saya berarti harus begini. Dia yang mencari solusi sendiri. Itu namanya posisi manajer. Nah, kalau 1-2 kali sudah nggak bisa, nanti cari posisi yang lain. Jadi ada 5 kontrol posisi ini. Menurut saya ini harus dikuasai, apalagi kita itu posisinya adalah seorang guru, itu harus dikuasai benar ini. Jadi dari 5 tadi, mungkin dari 1, 2, 3, dan 4, ya 5 tadi sudah ya. Nah kita tingkatkan ke yang 5, yang manajer. Yang menjadi manajer, yang jadi teman boleh, gak apa-apa, lakukan saja. Nanti kalau ada masalah apa-apa mau menyelesaikannya dengan cara manajer, ya dipanggil, jangan ngomongan, nanti bisa. Itu kan namanya positif. Kenapa budaya positif seperti itu? Nanti kalau sudah seperti itu, anak-anak itu akan berkesannya begini. Anak-anak itu ke gurunya itu akan semakin segan, akan semakin segan, kak ngece, lihat, pengen atau sing arek ngece Pak, akan semakin segan. Oh iya, Pak Guru kan tibanya baik, Pak Guru kan lah ngomong gak keras-keras, tapi yang mengena, aku ya jadi sadar. Nah, yang ditujukan adalah sebenarnya itu, ya, Pak. Sampai dulu nih Pak, sudah ada berapa menit? Kalau wis cukup ya. Ya, kemudian segitiga yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, ikilah dengan kan ada segitiga biru. Oh ini Pak, kurang sedikit. Ya berarti ada segitiga restitusi itu seperti ini. Pertama, ini untuk menyelesaikan masalah yang paling manjur menurutkan adalah ini. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, ini ada 3 ini nanti harus kita kuasai Bapak Ibu.
segitiga restitusi. Kenapa? Karena kita sebagai guru, ini tidak hanya sebagai guru ya, di rumah untuk anak kita pas. Saya sudah mencoba kemarin itu dilalai kalau kemarin pelajari iki dilalai kok ya pasane. Wah, prakteknya bisa nih. Yes. Anak saya tanya, wah takon jujur gak boleh kan, kita harus arah-arah kalau wani jujur, anak kita kalau berani jujur berarti sudah baik. Kok jujur kok gak jujur, ya berarti dia bohong, wes itu sudah gak baik nanti. Nah dari 3 ini ibu ini, nah ini ya, 1, berbuat salah itu tidak apa, itu kata-kata kita itu seperti itu. Misalkan anaknya salah ya, salah, diomongi gini loh ya nak, berbuat salah itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah arahnya kan semakin apa ya, semakin stabil, mau nesu. Nah misalnya contoh ada di kelas anak regasaan, deal. Kui mau cara menyelesaikan jangan langsung getai bu, digetai emosinya semakin mendidih. Wih mau ndak nemen, wes kerja, bijak ngomong-ngomongan, terus ditanya, nyapa toh? Saya kabeh kimu oleh emosi yo, uang kimu. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah ya itu boleh. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Nah itu bahasa-bahasa yang harus kita gunakan pertama kali untuk menstabilkan identitasnya. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita masuk di dunianya. Aku bisa ya tahu dong itu, tapi nah aku kan merasa oh iya bisa apa itu senasib. Nah, akhirnya gitu. Nah, setelah ini kita lakukan Ibu ya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu dan lain-lain, ini kata-kata ini yang kita gunakan. Setelah itu baru ini kita validasi. Padahal kamu bisa kan yang lebih buruk dari itu, dari jatuh syarek ini marionat ya mau sajane awal mungkin kan iso lebih teko kuwi arek mbok tonyo mbok anu kan bisa toh, bisa Pak. Nah mari ngono kamu pasti punya alasan kan melakukan itu diawali biasa kamu punya alasan kan gitu. Iya Pak punya. Nah ini kalimat-kalimat ini harus kita gunakan. Ini menurut saya ini kalimat yang pas gitu, nanti bisa diterima. Nah setelah ini nanti selesai matek ya, baru kita tanyakan keyakinan. Arek itu wis lendeh, mau wis mau pergi mari gasaan mendidih-didih, bisa kan gasaan 3 orang loro ya. Berarti kan engkel-engkelan Bu ya. Oh ki nganu mesti cara anu kayak rebutan bener nih loh. Lah kuwi kok terus diomongi ngono kuwi wis lendeh, baru kita tanyakan ini. Ya. Apa bayangan kamu tentang kelas idealmu? Sesuk kamu pengen jadi apa toh? Sini iki. Ya jangan itu semuanya bisa kita gunakan. Nah, setelah ini baru nanti anak-anak itu mengakui kesalahannya. Oh iya Pak, ternyata saya itu salah. Berarti sesuk ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Oke, sesuk saya tidak akan mengulangi lagi. Wes lendeh, wes mari. Nah, ini kenapa segitiga institusi ini sangat penting sekali, yaitu tadi. Karena yang pertama itu stabil ini dhisik, terus keyakinan apa tadi? Stabilkan, terus divalidasi tidak salah itu bahasanya ki oh iya bener ki salah nganun, terus mari ngono terus di keyakinan kelas. Oke. Jadi terus kemudian Ibu, nah ini ada refleksi, ada pertanyaan. Pertanyaan 1, 2, dan 3. Coba jenengan bisa menjawab yang mana? Pilih. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi ini? Kemudian berikan saran dan kritik buat saya. Kalau nanti ini Bapak Ibu tidak bisa memberikan sekarang, nanti akan saya kirim di HP tadi ya, seperti tadi. Nanti platform apa itu? Di situ jenengan bisa isikan di situ. Ini sebagai refleksi saya untuk laporan nanti saya harus menemukan ini. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Pokoknya sing kelingan aja. Sing gak kelingan soalnya wakeh mau. Ku gak kelingan Pak lali kabeh. Lali kabeh gak mungkin. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekarang adalah tanya jawab. Kalau ini mungkin ada yang mau menjawab dulu
sebelum nanti tanya jawabnya 5 menit aja. Gimana? Anda menjawab nomor berapa gitu guys? 1 aja. Langsung lesan. Kalau nggak lesan berarti ditulis nanti. Monggo, pakai mic, Pak. Monggo Pak. Pak, mungkin Pak mau menjawab yang mana? Sing nomor papat kayaknya. Terima kasih Pak. Iya. Untuk yang nomor 3, pertanyaan nomor 3. Oh ya. Pernyataan berikan Saran. narasumber itu. Iya. Dari tadi yang saya dapatkan, jadi kan saya baru tahu tentang masalah-masalah itu. Jadi masalah itu baru semua Iya. saya dengarkan. Iya. Nah, yang saya dengarkan tentang pendidikan itu kan mungkin saya di pesantren ya. Jadi kulturnya itu beda sekali. Betul? Iya. Jadi mungkin itu memang pendapat tadi pendapatnya siapa? John siapa? Alikon. Alfikon. Nah itu kan mungkin kan gitu. Nanti bisa umpama nopo gitu. Berikut Pak. Saya menyampaikannya belum. Perbandingan lah, perbandingan ini ada pendapat seperti ini, tapi tidak seperti itu saja. Dalam pendidikan itu kan sangat luas. Ya. Dalam pendidikan itu sangat luas. Dan pendapatnya itu semua beda. Dari Ki Hajar Dewantara, terus mungkin tokoh-tokoh yang lain, dan tokoh nasionalis dengan mungkin dari tokoh keagamaan itu kan juga berbeda. Nanti mungkin bisa disampaikan, oh ini pendapatnya ini dan ada perbandingannya gitu kan. Jadi nggak menitik tumpukan kepada satu pendapat orang. Oh, iya. Mungkin itu saja. Oke, ya. Terima kasih Pak atas saran yang disampaikan. Ya, baik sekali. Jadi tadi karena saya mengambil dari satu sumber dulu ya, dari satu sumber, jadi itu saya sampaikan karena saya sesuai dengan modul Pak. Saya sesuai dengan modul itu yang modulnya itu adalah dari situ. Oke. Ya, terima kasih Pak. Itu karena mungkin beda lingkungan, beda cara gitu aja untuk pendidikan. Oke. Mungkin ada yang lain Ibu? Oke, monggo Bu. Setelah ini sambut Bu ya. Nah, ini pertanyaan atau kritikan monggo atau jawaban. Diana Bu, ceteknya Bu. Saya akan memberi masukan atau menyatakan perubahan. Misalnya pada pernyataan kedua, ini kan memang seperti saya ini kan sekolah zaman dahulu, artinya dalam melakukan hukuman memang seperti itu sudah biasa. Tapi dengan pembelajaran hari ini mungkin kami bisa merubah. Apabila ada suatu masalah, jadi kita bisa berubah, tidak terbawa dari yang dulu, artinya seperti itu. Kalau masa sekolah saya, itu biasa teman kalau nggak mengerjakan PR, seperti itu setelah disampaikan, sehingga dengan pelajaran hari ini kita bisa berubah dalam menyelesaikan suatu masalah di sekolah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas kritikan kemudian sarannya. Memang katanya Ki Hajar Dewantara itu belajar itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Le alam ning pondok beda gitu lah ya. Jadi kalau zamannya dulu sama zaman sekarang beda, ya. Itu yang mungkin Bapak itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ada kalimat ini yang kita cari sebenarnya tadi. Terima kasih. Kalau sudah terima kasih, berarti ini bisa diakhiri ya Bu. Jadi nanti setelah ini saya kirim tadi ya. Ini jenengan isi ya, Ahmed. Nah, refleksi ini saya kirim di WA, jenengan nanti isi di bawahnya tadi seperti tadi. Ngisinya nanti aja gak apa-apa wes. Kok bengi ya kena, wes terserah pokoknya pas nganggur.
Oh, serah Ali. Ya, terima kasih Pak Ibu atas kesempatannya. Kemudian sekarang sudah jam hampir ceklok ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes tak kirim saiki timbang engko lali aku ya. Berarti sing misal sing dhuwur tak hapus e. Niku terserah nggih ngisine ya. Mas iki apa saja wes. Bon, karena ini belum sampai ceklok jadi tidak ada lain-lain. Sinten?